Agar semakin baik dan meningkat di sisa masa pemerintahan Jokowi JK dan tentu saja untuk masa depan bangsa, kira-kira apa saja yang harus diantisipasi oleh pemerintah? Jelang debat perdana Capres-Cawapres di Pilpres 2019, diprediksi tema ekonomi akan semakin meruncing, termasuk saat debat perdana Pilpres 2019 digelar. Ada 7 poin kondisi perekonomian negara yang diutarakan fraksi PKS. Kesimpulannya kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi. Ini pilihan katanya. Benarkah demikian? Untuk bahas sudah hari di studio ada ekonom senior yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016 Rizal Ramli. Lalu ada juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI yang juga tim sukses Capres-Capres Jokowi Ma'ruf Bahlil Lahadalia dan ada analis ekonomi dari Faisal Basri. Pak Rizal nggak terlalu ekstrim pilihan katanya stagnan, artinya tidak bergerak sama sekali 4 tahun, masa kita nggak bergerak? Kenapa tepat? Sederhana, tentu 5% kalau dibandingin negara maju, bagus. Tapi negara maju itu susah buat tumbuh di atas 2-3%. Karena mereka semua udah memiliki, tidak ada lagi original demand. Yang ada itu demand pengganti, ganti mobil, ganti fashion. Tapi nggak ada lagi original demand. Jadi bandingkan sama negara maju sama sekali tidak relevan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia, kita mohon maaf jauh di bawah. Kita stuck di 5%, yang lain-lain di kawasan ini ada yang 7% dan lebih. Tapi benarkah seperti yang dikatakan oleh Cawapres 01 Ma'ruf Amin bahwa ini karena kondisi global bukan karena kinerja pemerintah? Yang lebih penting sebetulnya bagaimana sih menilai keberhasilan. Yang pertama, indikatornya apa? Pertama tentu adalah target yang disepakati, rencana-rencana. Nah rencana yang waktu Pak Jokowi jadi presiden adalah satu rata-rata pertumbuhan ekonomi 7%, tidak tercapai. Ya, yang kedua adalah kedaulatan pangan, malah banyakkan import. Yang ketiga kedaulatan energi, juga masalah. Yang keempat kedaulatan keuangan. Nah, sebetulnya saya tidak terlalu tertarik lihat kinerja per se. Tapi kita harus belajar kenapa sih sampai stagnan. Itu yang lebih penting. Kenapa menurut Anda? Supaya siapapun pemimpinnya habis ini belajar gitu. Nah, kenapa stagnan? Karena kebijakan ekonomi makronya sangat konservatif. Istilah kami itu ngikutin austerity, yaitu pengetatan. Nah, negara maju sendiri, Amerika, Cina, Eropa, kalau persis mengalami perlambatan ekonomi, dia tidak melakukan pengetatan, austerity, tapi justru dipompa, dikasih stimulus supaya pulih cepat, baru nanti kalau udah pulih diuber pajaknya dan sebagainya. Kita ini pakai rumus kebalik, ekonomi melambat gara-gara harga komoditi turun berapa tahun yang lalu, malah diketatkan, diuber pajaknya, ya pasti aja bakal nyungsep. Nah, kami sudah katakan secara terbuka 3 tahun yang lalu, termasuk kepada Presiden Jokowi, ya Mas kalau pakai begini aja, pasti akan stagnan di 5%. Ternyata menurut Anda terbukti dengan angka saat ini? Terbuktilah 5% lebih. Gitu. Esensinya, siapapun presiden yang akan datang, jangan lagi ngikut model austerity ala Bank Dunia yang gagal di seluruh dunia. Di Yunani gagal 3 kali austerity-nya. Ya kan? Harus cari pendekatan makroekonomi yang lebih responsif supaya kita bisa pulih cepat. Bisa pulih cepat. Pak Rizal Ramli, kalau yang digambarkan oleh Bang Bahlil berarti kondisi negara kita narasi sederhananya adalah baik-baik saja dong, nggak masalah. Lebih baik tidak terlalu cepat berjalannya atau berlarinya, tapi sama-sama lebih banyak lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya kira sih mulai merata. Ada hal-hal yang betul-betul positif dari Pak Jokowi. Pertama, Anda melihat itu secara objektif? Ya, infrastruktur lah. Ya. Karena dulu itu ide supaya ada jalan tol dari sepanjang Jawa, itu saya yang bujuk Presiden SBY. Karena kami katakan, Mas, lihat nih, Malaysia dari utara ke selatan, bisa visible, ekonomis. Tetapi, padahal traffic density-nya 1/7 dari pantai utara Jawa, harusnya juga economic visible. Saran saya caranya itu dibagi 3 aja.
ya kan, diadakan international competition, subkontraktornya lokal, sehingga dalam waktu 3 tahun kita bisa bangun Saat ini kan dikerjakan oleh BUMN. Nah, tetapi yang terjadi kemudian idenya diambil, tetapi di dalam pelaksanaannya dibagi-bagi 60 km, konconya siapa, temennya siapa. Mereka nggak punya network, tidak punya pengalaman, tidak punya jaringan. Akibatnya menurut Anda? Akibatnya mereka itu hang aja. Jalan tol yang terbangun baru sedikit di Pulau Jawa loh ya. Nah, Pak Jokowi nggak sabar pakai BUMN. BUMN yang laksanakan, ambil alih. Akibatnya menurut Anda? Akibatnya tentu terbangun positif, tapi PLN-nya sekarang beban hutangnya terlalu besar dibandingin sama revenue-nya. Kebanyakan kontraktor juga nggak pada swasta nggak dibayar. Jadi tentu ini pilihan-pilihan. Tapi apapun saya puji persistensi, ketegasan Pak Jokowi untuk fokus infrastruktur. Dan yang kedua juga termasuk perhatiannya kepada wilayah-wilayah di luar Jawa, karena gap luar Jawa ini luar biasa. Kesenjangan sosialnya. Nah, tetapi yang kami katakan ekonomi itu bukan hanya infrastruktur. Nah, itu menyangkut daya beli, lapangan kerja. Kalau lapangan kerja saya mesti koreksi sedikit. Kenapa? 9, itu tadi. Saya katakan tadi. Memang 4 tahun 9, berapa. Ya. Tetapi setiap tahunnya yang hanya naik lebih rendah. Lihat aja slope-nya yang kuning ini. Ya. Itu lagi Pak Jokowi 4 tahun ini slope-nya lebih rendah. Oleh juru kamera kami. Ya kan? Tapi totalnya 9,4 itu Bang ya. Ada totalnya berapa di sini? Yang paling cepat penurunan penciptaan lapangan kerja. Ini apa ini? Ini kemiskinan, kemiskinan lebih flat. Jokowi hanya sekitar 240.000 orang per tahun. Yang paling cepat penurunan kemiskinan zaman Gus Dur. 1 tahun tuh 5,5 juta dan lain-lain. Lapangan kerja juga. Jadi ekonomi itu tentu daya beli, lapangan pekerjaan. Kalau infrastruktur sih saya nggak ada komplain kecil lah di dalam implementasi. Anda setuju soal itu? Soal setuju, Pak Jokowi tataran implementasi yang harus dievaluasi saja menurut Anda? Ya bisa diperbaiki lah. Nah yang kedua adalah jalan tol itu kan cuman jalan-jalan utamanya saja. Yang manfaatnya besar adalah feeding sistemnya. Misalnya kita bangun waduk, tapi irigasi tersiernya belum ada, sekundernya belum ada. Jadi jalan-jalan penghubung menurut Anda juga harus penting jadi dibangun. Nanti siapapun presidennya harus bikin feeding system, baik ke jalan tol maupun ke infrastruktur yang lain, irigasi dan Pak Rizal Ramli, apa yang seharusnya, atau saya pilih kalimat ini, apa yang dilewatkan oleh pemerintahan Jokowi JK sehingga kita stagnan? Saya ingin sedikit bahas tadi tentang prestasi, seolah-olah melonjak pendapatan gitu. Saya mohon maaf, jangan kibuli kita rakyat Indonesia. Karena yang terjadi sederhana, di APBN 2018 asumsinya harga minyak bumi hanya $48. Rata-rata ternyata $70. Inilah yang naik. Tanpa kerja juga kejadian. Tetapi BUMN di bidang energi merugi semua. Ya, tadinya misalnya Pertamina dari 32 triliun targetnya hanya 5 triliun, PLN juga nambah rugi. Kankernya itu udah dipisahkan. Jadi jangan klaim hal yang kagak perlu. Karena yang paling penting sebetulnya tax ratio. Itu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan. Tax ratio kita hanya 10% lebih kok. Nggak sampai. Faisal malah 9,5%. Dia bilang itu sangat terendah dalam sejarah Indonesia. Jadi jangan kibulin rakyat dengan klaim, wah pendapatan gede. Pendapatan gede hanya karena harga crude oil naik. Tapi kalau kita APBN plus BUMN, nah ceritanya lain lagi gitu loh. Hitungannya lain lagi. Tetapi saya ingin tadi karena Faisal katakan, saya ngaku salah, Reds. Karena yang bikin undang-undang desentralisasi itu Pak Habibie. Cuman undang-undangnya doang. Peraturan pemerintah pelaksanaan dan turunannya itu kami yang bikin. Pemerintah Gus Dur. Ya di mana kami pindahkan ratusan ribu PNS ke daerah supaya lebih kuat.
Dan yang kedua kami bikin sistem alokasi umum, transfer dari pusat ke daerah. Nah pemerintah Gus Dur kan cuma cepat. Yang penting kami bikin dulu, nanti mudah-mudahan pemerintah berikutnya perbaiki. Melakukan perbaikan. Yaitu rumus pembagian dari pusat ke daerah itu berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Sehingga otomatis memang Jawa terus yang paling banyak. Nah mudah-mudahan pemerintah yang akan datang siapa koreksi dengan faktor ketiga, yaitu daerah yang paling terbelakang ketinggalan ada bobotnya supaya lebih gede gitu. Nah yang kedua kami yang susun peraturan pelaksanaan alokasi dana khusus, yaitu daerah yang punya produsen minyak bumi dan gas dapat alokasi dari sekian persentase ekspornya. Kami juga karena cepat sekali waktu itu pemerintah Gus Dur kan cuma berapa lama, kurang dari 2 tahun kali ya. Setelah itu digantikan Bu Mega? Diharapkan diperbaiki karena Maluku misalnya ya banyak mineralnya, nggak ada apa-apa. Diharapkan diperbaiki di pemerintahan Jokowi saat ini tidak diperbaiki menurut Anda? Bukan yang termasuk yang setelah-setelahnya. Ya kan, jadi misalnya Maluku kaya dengan ikan, kaya dengan mineral, nggak dapat apa-apa, ya kan? Karena memang nggak ada sistem alokasinya. Jadi undang-undang alokasi khusus kita udah harus perbaiki supaya daerah penghasil mineral banyak itu di Indonesia Timur bisa kebagian, daerah penghasil ikan dan sebagainya. Ya, nah sayangnya kan bagaimana ya debat di kita ini kan kadang-kadang kurang dalam. Sehingga siapapun pemerintah akhirnya ya gitu-gitu doang gitu loh. Nah kami kepengen siapapun presiden yang masa yang akan datang, tolong perbaiki undang-undang alokasi umum ke daerah maupun undang-undang alokasi khusus. Ya tidak hanya. Pak Rizal, tadi pertanyaan saya Pak Rizal yang konteks pemerintahan Jokowi JK saat ini, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK dengan segala warisan dalam tanda petik pemerintahan sebelumnya yang seharusnya menurut Anda tadi bahasanya harus diperbaiki? Sebetulnya waktu awal kampanye Pak Jokowi udah bagus banget. Fokus sama Trisakti. Fokus dengan kedaulatan gini-gini. Sekarang? Nah, tetapi karena pilih para menteri yang sebetulnya anti Trisakti, yang neoliberal, ya nggak aneh. Akhirnya kayak gini gitu loh. Pilih yang konservatif. Tapi kalau betul-betul dijalankan Trisakti itu, misalnya contohnya kedaulatan pangan itu kan bagus banget. Pak Jokowi pidato berapa kali, ya kan? Pak Bahlil betul. Tapi pilih menteri yang kerjanya tukang import gitu. Salah pilih menteri atau apa yang terjadi dengan pemerintahan saat ini? Yang bisa menilai itu kan para menteri senior. Saya kebetulan tidak pada posisi untuk menilai itu. Saya pada posisi sebagai praktisi pelaku ekonomi yang mencoba untuk membantu pada posisi sebagai ini. praktisi pelaku ekonomi melihat mereka yang ada di pemerintahan seperti apa Anda? Memang ada plus minusnya lah. Tapi bahwa kalau plus minusnya nanti di luar ini kita ngomong. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu jangan dipaksa. Pak Bahlil, Pak Rizal, Faisal Basri. Terima kasih karena bertiga ahli ekonomi hadir di sini. Kita pikirkan bersama untuk siapapun presidennya. Saya gunakan kalimat dari Pak Rizal Ramli. Siapapun presidennya nanti Indonesia berlari ke depan.